Jumpa lagi dalam program Tabura Injil dalam episode yang terakhir. Shalom, saya berharap Bapak dan Ibu pemirsa Tabura Injil dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat, diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan dalam program Tabura Injil, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, Allah kami, Bapa yang ada di dalam surga. Kami boleh bersyukur kepada Engkau atas hari baik yang Engkau karuniakan kepada kami. Dan hari ini Bapa, hari baik, kami akan membaca bagian firman-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, buka hati kami pribadi lepas pribadi, baik yang mendengar bagian firman Tuhan ini maupun hamba sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami percaya pada hari ini Engkau berperkara kepada kami semua lewat bagian firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca pada hari ini terdapat dalam kitab Matius pasal 8 ayat yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-34 yang berkata kepada kita demikian. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian bahan bacaan kita tadi, kita mendapati di situ bahwa betapa buruknya hidup manusia yang dipengaruhi oleh setan. Bukan hanya pengaruh buruk bagi manusia, tetapi tempat tinggalnya juga semacam dikeramatkan dan ditakuti ataupun dilewati. Apa betul demikian? Mari kita simak baik-baik ayat yang ke-28. Setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya. Perhatikan, ingat baik-baik kata, mereka sangat berbahaya. Alkitab berkata, orang yang dipengaruhi
kuasa kegelapan atau setan ini sangat berbahaya. Kalau dikatakan mereka ini sangat berbahaya, itu berarti bahwa orang ini atau orang yang kerasukan setan ini bisa mengancam keselamatan orang lain. Orang yang kerasukan setan ini bisa mendatangkan celaka buat orang lain. Orang yang kerasukan setan ini bisa mendatangkan kematian bagi orang lain. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa emang jati diri manusia seperti ini? Saya percaya semua orang akan mengatakan tidak. Manusia tidak diciptakan untuk berbuat jahat. Itu berarti setan telah merubah, mempengaruhi jati diri manusia. Setan yang merasuki manusia ini merubah mulai dari kepala sampai di kaki. Kalau diperhatikan manusia yang dirasuki setan ini sangat ditakuti, itu berarti bahwa manusia dirasuki setan tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Manusia yang dirasuki setan itu berarti tidak lagi bisa berbuat kebaikan. Manusia yang sudah dirasuki setan tidak lagi punya cinta dan kasih sayang. Itu berarti manusia yang dirasuki setan ini tidak lagi menggunakan akal sehatnya lagi. Dan tidak mempergunakan hikmat yang ada padanya. Saya katakan tadi bahwa dia tidak bisa mempergunakan akal sehatnya. Dia tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Karena tidak bisa mempergunakan akal sehatnya, jangan heran hidupnya hanya di pekuburan. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian Imam mengatakan kepada kita bahwa orang yang dikuasai setan cenderung untuk berbuat jahat. Tentunya kita bertanya, adakah orang-orang yang suka hidup seperti ini? Atau adakah orang yang menyukai orang seperti ini? Alkitab mengatakan pada ayat yang ke-28 tadi mengatakan bahwa jalannya pun tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Artinya bahwa semua orang tidak menyukai orang yang kerasukan setan. Jangankan menyukai orangnya, melewati jalannya pun orang takut. Itu berarti orang yang kerasukan setan berarti hidupnya terisolasi dari kehidupan luar. Itu berarti masyarakat tidak ada yang peduli kepada mereka. Itu berarti tidak ada orang yang pengen mengetahui keadaannya. Tidak ada orang yang pengen bersama-sama dengan mereka. Jangankan berempati kepada mereka, pada takut semua. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi satu hari yang indah. Jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia. Jalan yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Yesus hadir di tempat itu. Mari kita baca ayatnya yang ke-29 hingga ayat yang ke-32.
Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya. Katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Simak baik-baik ayat ini. Kenapa Tuhan Yesus tidak lari? Bukankah mereka itu sangat berbahaya? Seperti dijelaskan pada ayat yang sebelumnya. Kenapa Yesus melalui jalan itu? Bukankah jalan itu tidak pernah dilalui oleh orang lain? Apakah Tuhan Yesus sedang uji nyali? Yesus tidak uji nyali. Yesus punya empati. Yesus ingin menyelamatkan dua orang yang kerasukan setan. Yesus ingin mengembalikan jati diri manusia yang dirasuki setan ini. Yesus tidak takut. Manusia yang kerasukan setan ini berharga di mata Yesus. Sejahat apapun manusia, bisa dipulihkan oleh Yesus. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa orang yang kerasukan setan hidupnya dikuasai setan sepenuhnya. Dan ini nampak jelas dari perkataan yang mengatakan, apa urusanmu di sini dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Orang yang kerasukan setan ini pada akhirnya merasakan dirinya bahwa dia juga adalah setan. Begitu buruknya pengaruh setan pada kehidupan manusia. Dari ayat ini juga kita mengetahui bahwa rupanya setan tahu akhir hidupnya. Setan tahu bahwa yang menghukum dia adalah Yesus. Yesus itu luar biasa. Yesus tidak takut kepada siapapun. Dia ingin menerima semua orang, termasuk saudara dan saya, termasuk para pemirsa semua. Bagaimanapun keadaan saudara, dia ingin menerima saudara. Sama seperti bagian bahan bacaan kita tadi. Yesus tidak ingin manusia dikuasai oleh setan. Manusia sejahat apapun dia, Yesus ingin pulihkan kedua orang yang selama ini terisolasi dari orang lain. Kedua orang ini yang diasingkan, yang ditakuti, pulih dan dipulihkan. Ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa siapapun manusia, bentuk apapun dia berharga di hadapan Tuhan. Tentunya bagian firman ini mau mengajarkan kepada kita bahwa begitu buruknya hidup manusia yang dikuasai setan. Saya percaya, siapa sih manusia yang pengen dikuasai setan? Tidak ada seorang manusia pengen dikuasai oleh setan. Namun yang jujur banyak manusia bertingkah seperti setan, bertindak seperti setan, bertutur kata seperti setan.
Misalnya, membiarkan diri dikuasai oleh keinginan-keinginan seperti kemarahan, iri hati dan dengki, kebencian, dendam. Bahkan ada yang meditasi, suka percaya tahayul, suka percaya akan ramalan. Ya mau jujur, adakah Bapak Ibu yang suka ramalan? Saya percaya ada di antara kita sebagai orang Kristen. Karena pingin percaya ramalan, apalagi zaman sekarang, banyak orang pasang togel, cari nomor. Pada akhirnya apa? Pergi meditasi di kuburan. Banyak orang Kristen percaya akan dukun. Suka percaya akan hongse. Dan suka mengosongkan diri. Atau dengan okultisme. Dan berbagai permainan. Atau upacara yang mengundang setan bekerja. Ingatlah, dengan mencoba bereksperimen dengan cara setan, jangan Anda berharap Anda menguasai setan. Tapi justru Anda yang dikuasai setan. Justru Anda yang diperbuak oleh setan. Sebab itu, jangan pernah bermain-main dengan kuasa setan. Jalinlah terus hubungan erat dengan Tuhan. Jadikan Tuhan yang menguasai hidupmu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus atas bagian firman-Mu. Materaikan ini di dalam kehidupan kami. Jujur kepada Engkau Bapa. Banyak di antara anak-anak-Mu yang suka bermain-main dengan setan. Oleh sebab itu materaikan di bagian firman-Mu ini. Supaya kehidupan yang baru kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa. Berterima kasih sepanjang bulan yang kemarin atas berkat kasih karunia daripada Engkau. Dan hari ini kami menutupnya Tuhan Yesus. Kami akan memasuki bulan baru. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, berikan kami hari-hari yang baik. Baik kepada pemirsa semua. Sukacita yang kami alami daripada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Jangan lupa tetap saksikan Tabura Injil setiap harinya. Shalom.